nggak bisa bayangin seperti apa gitu. Sedih banget. Halo semua, lama tak jumpa. Kalian apa kabarnya? Sehat semua ya? Tetap jaga kesehatan. Dan dimanapun kita berada ya di masa pandemi ini, kita berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke? Seperti yang teman-teman tahu, kalau saat ini aku ada di Hong Kong ya. Jadi aku jadi TKW di Hong Kong seperti yang teman-teman tahu, dan secara otomatis kita LDR gitu. Jadi kita ngejalanin LDR. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sedikit agak berat tentang LDR gitu. Seperti yang teman-teman ketahui, ada beberapa video viral yang sempat menggelitik ya. Pemirsa, kecewa istri selingkuh. Seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur menghancurkan rumah mewah yang dibangunnya. Sempat menggelitik dan ini itu bikin sedih sebetulnya gitu kalau lihatnya. Sedih sebetulnya. Jadi kalau seperti yang kita lihat ya, eman gitu loh Rek. Jadi udah bangun rumah cantik-cantik gitu kan, terus akhirnya sampai dihancurin. Ya apa sih, sedih nggak? Kalau menurut aku sendiri sih sedih banget gitu, karena apalagi di sini kerjanya susahnya seperti ini ya. Terus akhirnya karena perselingkuhan, karena LDR, dan akhirnya berujung perceraian dan rumahnya dihancurin gitu. Sedih toh, sedih gitu. Nggak apa ya, kalau aku sih nggak bayangin gitu, nggak bisa bayangin seperti apa gitu. Sedih banget. Nah, kalau aku sendiri boleh berkomentar ya, kalau diperbolehkan untuk berkomentar, LDR itu memang bukan sesuatu yang ringan ya. Kalau dirasa itu berat banget. Rindu itu berat Rek. Rindu itu berat gitu. Seperti Dilan katakan, ben Dilan aja sing ngrasakno gitu. Aku juga ngerasain berat. Jadi LDR itu bukan sesuatu hal yang mudah memang. Pejuang LDR komentar dong. Ya, jadi memang LDR itu berat banget teman-teman gitu. Kita nggak bisa ketemu, yang biasanya tiap hari ketemu nggak iso ketemu gitu. Terus belum lagi kita nggak tahu di sananya dia ngapain gitu, dianya juga nggak tahu kita di sini lagi ngapain gitu kan. Tapi untungnya itu udah ini ya, untuk saat ini tuh udah lumayan sebetulnya. Dalam arti kalau dibanding 10 tahun yang lalu ketika aku di sini, itu komunikasi belum secanggih sekarang loh gitu. Jadi seperti apa namanya, telepon itu kan mahalnya minta ampun toh. Jadi kita satu kartu itu kalau beli mau telepon ke Indo $50 gitu. $50 kita beli itu, dan itu cuman kita dengar suaranya, dan itu ngomongnya bentar banget loh Rek. Duh, berapa menit ya, paling mungkin setengah jam, itu udah lama loh, dan itu udah habis kartunya gitu. Dan ya udah, kalau kangen lagi ya beli lagi, harus beli lagi gitu. Dan untungnya sekarang kita dipermudah ya komunikasinya, kayak WhatsApp, kita bisa tiap hari telepon, kita bisa lihat, minimal lihat lah untuk ngobatin kangen gitu. Terus ya bisa tiap saat kabar-kabaran gitu. Kalau dulu itu lebih berat lagi gitu. Terus tantangannya itu memang tantangannya itu luar biasa. Para pejuang LDR pasti tahu, teman-teman seperjuangan aku semua pasti tahu gitu. LDR itu dan rentan banget ya, antara LDR dengan perceraian itu rentan banget. Pernah suatu saat aku tuh ditanya ya sama ada
ada seseorang yang nanya juga sama aku, nggak eman ta gitu, udah nikah terus kemudian ditinggal gitu. Eman, siapa yang bilang nggak eman gitu, tapi untuk sebuah mimpi why not gitu. Dan itu nanti mungkin akan apa ya namanya, kita harus bayar harga memang untuk itu sih prinsip aku ya gitu. Entah teman-teman setuju atau tidak, tapi prinsip aku sih seperti itu. Kita memang harus bayar harga untuk meraih setiap mimpi kita, seperti itu, seberat apapun itu gitu. Berat, memang berat sekali gitu. Jadi tantangannya memang LDR itu nggak mudah teman-teman. Jadi rentan sekali, apalagi kita ya TKW, pasti tuh kita bisa kalau dipersentasekan mungkin bisa 50%, mungkin bahkan lebih yang rumah tangganya itu nggak bertahan karena kita kerja di sini. Nggak semua seperti itu ya, nggak semua seperti itu, tetapi ya 50% lah mungkin kalau saya boleh bilang itu, dari pengalaman mungkin teman-teman aku juga gitu. Ada pernah ya tanya, nggak eman tah suami ini ditinggal gitu, kok kecantol wong wedok liya ya opo, itu ada yang ngomong gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut aku ya, menurut pandangan aku, masih ditunggonono rek, ditunggonono di rumah, di talenono, di gemboo. Tapi kalau dia punya niat ya, kalau dia punya niat mau diapa-apain juga nggak akan bisa teman-teman. Kita tunggonono di rumah loh. Kalau dia punya niat untuk selingkuh ya selingkuh aja gitu. Tetapi kalau kita tinggal, tapi kalau dia niatnya setia ya setia aja gitu loh. Itu kalau menurut pandangan aku ya. Jadi nggak ngaruh sebetulnya, itu datangnya dari diri sendiri. Dia takut dosa enggak gitu. Dia eman nggak sama rumah tangga yang udah dibangun itu gitu. Dia bisa nggak nahan diri gitu. Sama juga yang di sini, kadang kan kalau nggak yang di Indonesianya ya yang di sininya kan yang nakal kan gitu. Sama-sama sih sebetulnya, maksudnya dalam arti ya sama-sama bisa nggak nahan itu, bisa nggak saling kan, seperti itu sih. Jadi hambatannya memang luar biasa untuk teman-teman profesi aku juga ya. Jadi untuk kita di sini itu nggak mudah memang teman-teman itu. Dan kita terikat oleh kontrak selama 2 tahun, dan 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Dan bahkan apalagi saat pandemi seperti ini ya, itu kita harus karantina dan lain sebagainya. Jadi membuat kita untuk pulang cuti itu akhirnya berpikir ulang gitu. Berpikir ulang, nanti prosesnya sedangkan cuti kita kan cuma 2 minggu gitu, belum proses karantinanya, belum proses ininya, proses itunya, akhirnya kan lama. Nah dari situ kalau udah lama, nanti ketika kita ketemu keluarga kita paling-paling cuma seminggu gitu. Jadi akhirnya kan berpikir ulang tuh mau pulang gitu. Jadinya akhirnya ya wis lah, nambah maneh, renew kontrak maneh, udah pulangnya nanti. Akhirnya kan seperti itu gitu, karena memang prosesnya agak lumayan ruwet gitu. Nah akhirnya tambah lagi tuh LDR-nya tambah lama lagi ya begitu. Jadi ya seperti itu tantangannya, sulit gitu, berat gitu. Tapi kalau aku boleh bilang ada beberapa tips yang mungkin untuk menjaga supaya nggak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Jadi nggak apa ya sampai perceraian itu terjadi seperti itu. Aku pun sudah tetap berusaha sampai saat ini gitu. Yang pertama apa sih? Saling percaya ya, itu yang penting banget dalam semua hubungan. Setiap hubungan apapun itu, bukan cuman hubungan antar suami istri ya, tapi menurut aku hubungan pertemanan juga saling percaya itu penting gitu. Jadi kalau kita udah percaya sama temen, nah jangan deh sampai dia nanti kepercayaan kita. Sama hubungan kita dengan suami apalagi, dengan istri apalagi. Jadi saling percaya aja, kita percaya apa, kita harus kenal dong suami kita seperti apa, istri kita seperti apa. Kita percaya kalau dia nggak akan aneh-aneh, kita tahu betul karakternya dia
gitu. Sebelum melakukan LDR itu yang harus kita pikirkan gitu. Kita harus saling percaya gitu. Karena dalam jalin satu komitmen itu sangat penting sekali gitu. Terus kemudian yang kedua itu jaga komunikasi. Jadinya itu tadi sering video call lah, termasuk itu sering video call lah, sering kita bercengkrama. Kalau ada waktu aku biasain gitu sih, aku ada waktu sedikit aja gitu aku telepon rumah gitu, lihat lagi ngapain, cerita kesehariannya. Tadi padahal cerita sepele gitu seperti itu. Terus anak-anak lagi ngapain, kayak gitu sih sebetulnya itu. Terus ya minimal mengobati rasa kangen gitu. Jadi komunikasi itu penting, jangan sampai suatu hari kalau aku usahakan gitu setiap hari aku telepon, bahkan lebih dari 1 kali gitu. Jadi pokoknya ada waktu luang aku selalu usahakan untuk telepon mereka gitu. Terus kemudian yang ketiga tipsnya adalah berpikir positif. Jadi positive thinking, nggak akan macem-macem, di sini juga, di sana juga. Jadi berpikir aja positif, yang sana jangan berpikir yang aneh-aneh gitu, yang sini juga sama gitu, saling aja sih gitu. Terus yang keempat adalah menyatukan tujuan yang sama, mimpi yang sama. Jadi kalau dia punya mimpi gitu, aku harus dibicarakan sama-sama gitu. Jadi dia punya mimpi apa, kita bicarakan sama-sama, kita sejalan gitu. Jadi itu yang aku lakukan sama suamiku juga. Jadi memang harus bayar harga, entah orang lain mau ngomong apa. Ya ada yang pesimis, ditinggal pasti deh nanti nggak akan ini gitu. Itu omongan orang yang seperti itu buat aku sih ya terserah kata lu gitu, terserah kata kamu apa. Yang penting kita punya tujuan gitu. Kita punya tujuan, kita punya mimpi yang sama. Jadi kita harus mewujudkan mimpi itu, dan kita harus bayar harga untuk mimpi itu. Seperti itu sih. Jadi itu tadi 4 tips menurut aku untuk melanggengkan sebuah hubungan walaupun kita berjauhan, LDR-an gitu. Ya, seperti itu sih. Para pejuang LDR, kita tetap semangat. Teman-teman aku, seprofesi aku, para buruh migran yang ada dimanapun teman-teman berada, kita harus tetap semangat. Ya, semangat. Jangan sampai hubungannya ini renggang karena LDR gitu. Jadi tetap ini sih ya, tetap berpikirnya positif, tetap dengan tujuan kita kesini kan untuk keluarga gitu, nggak macem-macem gitu kan. Yang di Indo juga sama gitu, tujuannya sampai ditinggal untuk apa kan begitu. Nah itu tadi teman-teman video aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang suka jangan lupa di like dan di share. Yang belum subscribe buruan subscribe. Kemudian pejuang LDR, jangan lupa cara-cara di bawah komennya ya. Kita tetap semangat, oke? Dan see you next video aku. Terima kasih buat semuanya dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye.